Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah warganet. Terima kasih masih setia mendengar cerita-cerita di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan cerita kelanjutan yang kemarin. Misteri pembunuhan di garasi pabrik. Pencarian fakta. Saya agak penasaran. Kenapa? Ada apa kok sampai dia tidak mengizinkan saya yang ke rumahnya saat di perjalanan? Saya menanyakan alasan kenapa saya diminta untuk tidak menjemputnya. Gerak-gerik kita seperti sudah diawasi. Mendengar apa yang dikatakan Aruf, saya agak merasa heran dan penasaran. Diawasi? Siapa yang mengawasi? Dan kenapa diawasi? Rasa penasaran itu coba saya abaikan. Saya lebih penasaran dengan keterangan apa yang malam itu akan kami dapatkan dari Mbak Via. Dari apa yang disampaikan oleh Ira, sosok Mbak Via ini mempunyai keterangan yang bisa dijadikan informasi terkait kejadian sebelum penemuan jasad Mbak Nia. Mungkin saja ada petunjuk tentang siapa yang berkemungkinan menjadi pelaku yang menghilangkan nyawanya. Tak lama, kami hampir sampai di alamat yang kami dapatkan. Rumah Mbak Via. Lokasi rumah Mbak Via dikabarkan dekat dengan jalur perlintasan kereta api. Kami pun mencari rumahnya dengan petunjuk yang sudah kami dapatkan. Karena tidak begitu mengetahui daerah yang kami tuju, kami sempat bertanya pada beberapa orang yang kami jumpai, dan sampailah kami di kediaman Mbak Via. Benar saja, lokasinya memang tidak begitu jauh dari stasiun kota. Saat berada di sana, beberapa kali saat ada kereta api yang melintas, suaranya terdengar cukup keras hingga ke dalam ruang tamu, tempat kami dipersilahkan menunggu. Orang tua Mbak Via yang pertama menyambut kami. "Ada apa, Mas? Kalian mencari anakku?" Ayah Mbak Via penasaran dan heran dengan kedatangan kami yang berniat ingin bertemu Mbak Via. "Begini, Pak, saya ini dari desa G." Mendengar Aruf menyebut nama desa kami, ayah Mbak Via agak terkejut. Seperti keluarganya sudah begitu antipati dengan orang yang berasal dari desa kami. Terlebih saat kami mengatakan maksud dan tujuan kami datang, ayah Mbak Via sampai tergugup merespon kami. "Aku sudah tidak suka kalau ada orang dari desamu datang ke sini bertemu anakku." "Kenapa?" "Ya karena anakku seakan disangkut pautkan dengan kejadian di sana. Anakku itu tak tahu apa-apa, tapi sampai ada yang menuduh membunuh orang, bahkan difitnah. Saya sampai gemas kalau dengar perkataan orang di tempatmu yang nuduh anakku saingan dengan yang dibunuh, apalagi saingan masalah suka dengan majikannya." Saya agak tertegun mendengar apa yang dikatakan ayah Mbak Via. Saya jadi bertanya-tanya, siapa yang mengatakan hal yang disampaikan oleh ayah Mbak Via itu? Benarkah ada persaingan antara Mbak Via dengan Mbak Nia? Atau hal yang itu hanya sekedar rumor yang ikut beredar di kampung setelah kejadian itu? Tak ingin terbawa prasangka, Aruf pun akhirnya mengutarakan maksud kedatangan kami yang sebenarnya. "Anakku itu sudah hampir menikah, Mas. Jadi tak mungkin sampai bersaing dengan Mbak itu." Sekali lagi ayah Mbak Via menyela Aruf yang belum selesai menjelaskan. "Makanya Pak, saya kesini itu ingin tahu dari Mbak Via cerita yang sebenarnya bagaimana." Dari dalam muncul seorang perempuan yang bisa dikatakan masih muda, sepertinya seusia dengan Ira. Perempuan itu bergabung bersama kami, duduk di ruang tamu.
Barulah kami tahu bahwa yang dimaksud dengan Mbak Via adalah perempuan itu. Kalau diperhatikan dari sosoknya, rasanya tidak mungkin apa yang sempat disampaikan oleh ayahnya, bahwa ada persaingan antara dia dan Mbak Nia dalam memperebutkan majikan mereka. Pasalnya, Mbak Nia adalah seorang wanita yang sudah berumur, pun majikan mereka pun orang yang sudah tidak muda lagi. Sedangkan Mbak Via ini masih seorang gadis yang mungkin belum lama lulus sekolah. Kami coba mengabaikan hal itu. Keterangan langsung dari Mbak Via adalah yang kami tunggu dan harapkan. Dengan kondisi ruangan yang cukup berisik, saat terdengar suara kereta api melintas, Mbak Via menjelaskan hal-hal yang diketahuinya. Mbak Via mengatakan bahwa ia tak begitu tahu perihal kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik, karena saat itu Mbak Via belum tiba di lokasi kejadian. Jarak rumahnya memang cukup jauh dengan desa kami, dan saat kejadian itu terjadi pun belum masuk jam kerjanya. Justru ia mengetahui bahwa Mbak Nia ditemukan meninggal saat ia melihat keramaian di depan rumah majikannya, dan beberapa orang saling berkata, "Ada pembunuh." Tak banyak keterangan baru dari Mbak Via terkait kejadian itu. Jadi, kami pun menanyakan perihal bagaimana kondisi dan keadaan rumah majikannya sehari sebelum kejadian. Tak lupa kami pun menanyakan kapan terakhir kali Mbak Via melihat Mbak Nia di rumah itu. Mbak Via menceritakan bahwa hari itu, seperti biasa ia berangkat dari rumah pagi hari. Tiba di tempat kerjanya, ia langsung memulai aktivitas. Saat itu bosnya sedang sibuk mempersiapkan acara lamaran di rumah kerabatnya yang masih berada satu kampung. Hari itu bisa dikatakan Mbak Via tidak banyak berinteraksi dengan bosnya, istri Haji Takur. Menurut Mbak Via, Mbak Nia memang di hari itu pun jarang berada di rumah karena ikut membantu persiapan acara lamaran. Mbak Nia hanya berada di rumah itu pagi hari saat menjemur pakaian dan bersih-bersih, lalu pergi ke rumah tetangga yang ada acara lamaran, dan kembali ke rumah itu setelah pulang menjemput anaknya. Mbak Nia sempat berinteraksi dengan Mbak Via saat Mbak Nia menemaninya di ruang tamu tempat kerjanya. Saat itu, Mbak Nia sambil melipat baju yang sepertinya belum sempat dilipat dari hari sebelumnya. Bahkan, saat itu Mbak Nia sempat curhat tentang repotnya dia hari itu. Menurut Mbak Via, terakhir kali Mbak Nia ada di rumah itu adalah sore hari, saat majikannya pulang dari acara lamaran. Mbak Nia sempat terlihat membantu membuka garasi saat majikannya hendak memasukkan mobil. Setelah itu Mbak Nia tak terlihat lagi. Lalu, Mbak Via mengatakan pada hari itu juga 2 kali ada orang yang bertamu ke rumah majikannya. Menurut pernyataan Mbak Via, tamu pertama mengaku sebagai gurunya Haji Takur, datang hendak bersilaturahmi. Mbak Via bahkan sempat mengamati tamu itu menelpon majikannya. Setelah menelpon Haji Takur, gurunya itu pun berpamitan. Tamu kedua, Mbak Via tidak begitu ingat dengan orangnya. Mbak Via mengatakan bahwa tamu kedua itu mencari Pak Kaji. Mbak Via sempat heran, Pak Kaji siapa yang dimaksud orang itu? Menurut cerita Mbak Via, mungkin Pak Kaji yang dimaksud bukan Haji Takur. Karena kata orang yang berada di sana sebelum ditempati oleh Haji Takur dan keluarganya, rumah itu pernah ditempati oleh kakak Mbak Gina yang sering disebut Abah. Hal itu dibenarkan oleh Aruf. Kemungkinan orang yang dimaksud sebagai Pak Kaji oleh tamu kedua itu adalah Abah. Karena menurut Mbak Via, orang itu tidak menjawab saat ditanya. Orang itu langsung berpamitan, bahkan sebelum mengatakan maksud dan tujuannya mencari Pak Kaji di rumah itu. Kata Mbak Via, sebelum pergi dari rumah itu, salah seorang yang datang bersama tamu itu
sempat menunjuk sesuatu yang berada di dalam rumah. "Oh itu, sudahlah, ayo pergi, Pak Kajinya tidak ada kok." Mbak Via sempat bingung dan bertanya-tanya. Tamu kedua itu terkesan bertingkah aneh, tapi Mbak Via sendiri tidak sempat curiga dengan kedua orang itu, karena saat itu kebetulan toko majikannya sedang ramai pembeli. Dan satu hal lagi yang disampaikan oleh Mbak Via, sore hari sebelum ia pulang, ia sempat mempertanyakan keberadaan Mbak Nia. Pasalnya, beberapa pekerjaan Mbak Nia banyak yang belum dikerjakan. Anak majikan belum dimandikan, jemuran baru juga belum diangkat. Mbak Via terpaksa mengambil alih tugas Mbak Nia untuk memandikan anak bosnya. Selesai memandikan anak bosnya itu, Mbak Via sempat bertemu dengan Haji Takur yang mempertanyakan kenapa Mbak Via yang memandikan anaknya. Mbak Via sedikit menggerutu menyalahkan Mbak Nia saat menjawab pertanyaan Haji Takur. Sebelum pulang, Mbak Via mengatakan sempat mandi di rumah itu. Sehabis mandi pun ia masih sempat menerka-nerka keberadaan Mbak Nia. Sampai akhirnya Mbak Via memutuskan untuk pulang karena sudah terlalu sore. Berdasarkan cerita Mbak Via, orang terakhir yang ia tahu berada di rumah itu adalah Haji Takur dan anaknya yang masih kecil. Saya dan Aruf sempat mencurigai Haji Takur setelah mendapatkan keterangan dari Mbak Via. Banyak alasan kenapa kecurigaan itu mengarah pada orang itu. Sebelum kami mengakhiri ceritanya, Mbak Via memberikan sebuah informasi terkait orang yang berkemungkinan tahu perihal kematian Mbak Nia. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, dia sering mendengar orang yang membahas tentang seseorang bernama Masman. Selain Mbak Via, orang yang juga menjadi pembicaraan di sekitar rumah bosnya adalah Masman. Pasalnya, semenjak kejadian itu, Masman tidak pernah terlihat lagi di kampung itu. Aruf pun sempat teringat bahwa ada nama yang ikut disebut dalam keterangan hasil penyelidikan dari Polda. Nama itu tidak tercantum sebagai saksi, tapi disebut dalam keterangan yang disampaikan oleh Haji Takur. Ada yang bilang malam itu Masman di rumah itu, katanya sih disuruh nemenin anak Mbak Gina. Menurutku mungkin orang itu pembunuhnya, soalnya setelah kejadian orang itu menghilang. Keterangan terakhir yang disampaikan oleh Mbak Via seakan menjadi informasi penting yang memberikan petunjuk terkait misteri itu. Tapi, benarkah pelakunya adalah Masman? Terkait pelaku pembunuhan Mbak Nia, saya kembali teringat dengan apa yang disampaikan arwah Mbak Nia saat mediasi. Samar-samar teringat bahwa pelaku pembunuhan itu ada 2 orang. Jika memang terlibat, Masman mungkin adalah salah satu dari kedua pelaku itu. Setelah mendapat keterangan dari Ira dan Mbak Via, saya dan Aruf menghubungi Rohman dan mengajaknya menemui Pak Roni. Ada banyak hal yang perlu dibahas. Setelah kami mendapatkan keterangan beberapa orang, kami menceritakan setiap keterangan yang kami dapatkan, dan Pak Roni cukup serius mendengarkan. Sesekali beliau memberikan tanggapan dan membenarkan keterangan yang kami dapatkan. Ternyata bukan hanya kami yang melakukan investigasi. Pak Roni pun ternyata sudah pernah melakukan hal yang sama. Setiap kami mendapat informasi dari orang-orang yang kami datangi, kami selalu membahasnya dengan Pak Roni. Dan dugaan kami pun bisa dikatakan hampir sama. Keterangan terakhir yang kami dapatkan adalah keterangan dari Masman. Kami berhasil mencari dan mengetahui tempat tinggal Masman. Aruflah yang pertama kali mendatangi Masman bersama seseorang yang mengenalnya. Awalnya, Aruf menceritakan pada saya tentang latar belakang Masman. Berdasarkan informasi yang didapatkan Aruf, Masman adalah seseorang yang bekerja atau mengabdi di rumah Abah, kakak Mbak Gina.
Kesehariannya adalah bantu-bantu di rumah Abah. Masman sendiri bukan warga desa kami. Dia berada di desa kami udah mengabdi dan berguru dengan Abah, yang memang seorang tokoh agama di desa kami. Sebelum kejadian itu, Masman memang sering berada di rumah Abah, tak jarang sampai menginap di sana. Ia pun sempat ikut mengurus tempat ngaji yang dibina Abah. Bahkan, setiap ada kegiatan mengaji atau tahlilan di musola kampung itu, Masman juga sering ikut. Namun, semenjak kejadian penemuan jasad Mbak Nia, sosok Masman tak pernah lagi terlihat di kampung itu. Aruf kembali menceritakan saat ia mendatangi Masman bersama dengan temannya yang mengetahui rumah Masman. Sama seperti saat kami mendatangi Mbak Via, Masman pun mengatakan bahwa bukan dia pelaku pembunuhan itu. Aruf pun menceritakan alasan kenapa Masman tidak lagi terlihat di kampungnya. Salah satu alasannya adalah karena tempat ngajinya Abah sudah mulai sepi. Selain itu, juga dikarenakan Masman sudah punya kesibukan sebagai tukang bangunan. Tapi saat ditanya oleh Aruf tentang peristiwa penemuan jasad Mbak Nia, Masman tidak banyak bercerita. Dia hanya mengatakan tidak tahu menahu, bukan dia pelakunya, dan menjelaskan alasannya tidak lagi di kampung itu. Tak puas hanya mendengar cerita dari Aruf, saya mengajaknya untuk kembali mendatangi Masman. Kedatangan kami yang pertama, kami tidak berjumpa dengan Masman. Yang kami temui adalah ibunya yang sudah lanjut usia. Menurut ibunya, saat itu Masman sedang pergi, dan akhirnya kami pulang tanpa bertemu Masman. Kali kedua, saya mengajak Tio untuk menemui Masman. Tio sendiri penasaran dengan sosok Masman dan keterangan seperti apa yang akan didapatkan dari Masman. Saya yang sudah sempat kesan bersama Aruf cukup ingat dengan arah menuju rumah Masman. Rumah Masman berada di sebuah desa yang cukup jauh dari desa kami. Desa itu masih berada di wilayah kota P. Lokasi rumahnya sendiri harus masuk ke dalam sebuah gang perkampungan, cukup jauh dari jalan raya utama. Malam itu kami sampai di rumah Masman yang dalam keadaan sepi. Tak ada pencahayaan di depan area rumah. Cukup aneh, mengingat di beberapa rumah di sekitarnya punya lampu yang dipasang untuk menerangi area luar rumah. Rumah itu seakan berbeda dengan yang lain. Dinding rumahnya masih menggunakan papan kayu, sehingga cahaya redup dari dalam rumahnya sedikit terlihat melalui celah-celah kecil di dindingnya. Kondisi yang mengenaskan bahwa orang yang menempati rumah itu adalah benar-benar orang yang sangat kesulitan ekonominya. Saya yang pertama mengetuk pintu rumah dari dalam rumah itu. Kembali yang terdengar adalah suara orang tua, Ibu Masman, yang sudah lanjut usia itu. Sedikit berteriak dari dalam rumah dengan suaranya yang sudah serak. Ada orang lain juga yang menjawab salam kami dan akhirnya membukakan pintu. Ternyata orang itu adalah kakak Masman. Saat kami mengatakan ingin bertemu Masman, orang itu mempersilahkan kami masuk. Kondisi rumah Masman benar-benar sangat memprihatinkan. Tak hanya berdinding papan kayu, lantai rumahnya pun masih berupa tanah yang di bagian tertentu hanya diplester agar bisa dipakai lebih nyaman. Kakak Masman sempat menanyakan maksud kami yang ingin bertemu Masman. Dan benar saja, respon orang itu saat kami mengatakan dari desa G cukup tertegun. Seakan desa kami sudah dianggap tabu. Masman sendiri dikatakan belum pulang. Biasanya sejak waktu maghrib hingga selepas isya, Masman berada di masjid sekitar rumahnya. Kami pun dipersilahkan menunggu sampai Masman pulang. Tak berapa lama,
Sosok yang kami duga sebagai Masman terlihat dari kejauhan dengan berpakaian putih dan peci yang juga putih. Serasi dengan pakaiannya, berjalan menuju rumah itu. Penampilannya benar-benar seperti seorang santri pondok. Tapi untuk orangnya sendiri, memang lebih terlihat seperti seorang tukang dengan kulit yang sudah berkeriput, namun cukup bersih. Masman sempat terheran melihat kami yang sedang duduk menunggu di depan rumahnya. Setelah memperkenalkan diri dan mengatakan maksud kedatangan kami, akhirnya perbincangan itu pun dimulai. Masman mulai bercerita dari latar belakang ia bisa sampai di desa kami, dan memang apa yang dia katakan sama seperti apa yang dikatakan Aruf. Lalu dia pun menceritakan beberapa kejadian yang terjadi sehari sebelum penemuan jasad Mbak Nia. Masman menuturkan bahwa ia memang sempat bersama Mbak Nia saat membantu persiapan acara lamaran. Bahkan Masman sendiri beberapa kali menemani Mbak Nia mengantar jajan dari rumah Abah ke tempat kerabatnya yang punya hajatan itu. Katanya, tidak ada yang aneh saat itu. Keterangan yang bagi kami cukup penting adalah tentang kejadian di malam sebelum penemuan jasad Mbak Nia. Sesuai dengan kabar yang beredar di sekitar kampung, yang juga disampaikan Mbak Via, Masman memang diminta oleh istri Abah untuk menggantikan Haji Takur, menemani putrinya yang berada sendirian di rumah. Dikarenakan Haji Takur saat itu harus menghadiri acara tahlilan di rumah tetangganya, Masman yang sebenarnya sudah pulang ke rumahnya akhirnya bersedia kembali ke rumah Abah dan kemudian berjalan menuju rumah Haji Takur. Malam itu Masman tak merasa curiga sedikit pun. Tak ada perasaan aneh yang menandakan akan terjadi sesuatu yang mengebohkan di tempat itu. Menurut penuturannya, malam itu di sekitar rumah Haji Takur sepi. Bahkan tak ada tetangga sekitar yang berada di luar rumah. Saat sampai di depan rumah Haji Takur, Masman melihat pintu rumah yang sudah sedikit terbuka. Karena sudah terbiasa di rumah itu, Masman pun langsung masuk ke dalam rumah dan menemui Haji Takur yang sedang rebahan di atas sofa, dan anaknya terlihat sedang tidur di kasur depan TV. Mengetahui Masman sudah datang, Haji Takur pun segera bersiap untuk berangkat ke acara tahlilan. Setelah mandi dan berganti pakaian, Haji Takur pun pamit pada Masman dan menitipkan anak dan rumahnya. Masman yang merasa sangat lelah, akhirnya memutuskan untuk tidur di atas sofa. Saat Haji Takur kembali, Masman masih terlelap sampai dibangunkan dan ditawari untuk makan sebelum pulang ke rumahnya. Kabar mengenai meninggalnya Mbak Nia diketahui keesokan harinya, tapi Masman tidak terlalu banyak menceritakan alasan kenapa dia tidak lagi datang ke desa kami lagi. Ia hanya mengatakan sudah punya kesibukan dan tidak punya waktu lagi untuk ke sana. Kami pun menanyakan apakah ia pernah dipanggil dan datang memberikan kesaksian pada pihak kepolisian terkait kejadian penemuan jasad Mbak Nia. Dan Masman mengiyakan. Ia mengaku sempat diberi surat panggilan dan dimintai keterangan pada pihak kepolisian. Masman sendiri sempat kaget saat mengetahui kalau Tio adalah adik Mbak Nia. Entah kenapa, raut wajahnya yang mulanya tenang saat bercerita berubah agak gelisah, meski akhirnya kembali tenang. Dan setelah mendapat keterangan dari Masman, kami pun pamit pulang. Meskipun kami merasa ada hal yang tidak diceritakan, bahkan seolah ditutupi olehnya. Keterangan dari Masman
melengkapi hasil investigasi kami. Kami pun kembali membahas dan mendiskusikan seluruh keterangan yang kami dapatkan. Tak ketinggalan, dokumen yang terdiri dari surat balasan yang dikirimkan oleh beberapa instansi di ibu kota juga menjadi referensi kami. Terhitung ada 12 orang yang telah kami temui, dan ada beberapa surat dari Komnas HAM, Ombudsman RI, Kontras, 2 buah SP2HP dari Polsek, dan 1 SP2HP dari Polres, serta 1 surat tembusan dari Polda. Semua itu adalah kumpulan data terkait kasus tersebut. Dari pembahasan terakhir, kami sudah menemukan titik terang terkait kasus itu. Bahkan, pihak keluarga Mbak Nia pun sudah meyakini seseorang yang merupakan salah satu pelaku pembunuhan itu. Sayangnya, keyakinan itu belum disertai bukti yang kuat untuk bertindak lebih lanjut. Yang menjadi pertanyaan oleh kami dan keluarga Mbak Nia, harusnya jika pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan menggali keterangan dari saksi yang sama dengan yang kami temui, sudah bisa diambil kesimpulan siapa pelaku pembunuhan itu. Cerita terakhir yang akan saya sampaikan terkait kasus akan menjadi penutup thread ini. Perlu saya tekankan bahwa kasus ini belum selesai, sehingga di cerita terakhir ini tidak akan berujung pada ditemukannya pelaku pembunuhan. Penutup cerita ini berkaitan dengan upaya terakhir yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga Mbak Nia, serta hal-hal apa saja yang dialami oleh orang-orang yang pernah berusaha mengupayakan pengungkapan kasus ini. Malam itu, saya baru saja selesai melakukan aktivitas pekerjaan saya di sebuah daerah di kabupaten. Saat sedang beristirahat, makan di sebuah warung, saya berjumpa dengan seseorang. Perbincangan kami diawali dari saling menanyakan daerah asal kami. Saat saya mengatakan bahwa saya berasal dari Desa G, tak lama kemudian orang itu menanyakan sesuatu yang tidak saya duga. Yang ditanyakan olehnya adalah tentang kelanjutan dan perkembangan kasus yang pernah heboh beberapa tahun yang lalu itu. Saya tidak terlalu menanggapi dan menceritakan apa yang saya ketahui. Justru, saya menanyakan apa yang dia ketahui. Saya pun ingin tahu bagaimana kabar yang tersebar di luar desa. Dan orang itu pun menceritakan sebuah cerita. Dia mengatakan mengenal salah seorang oknum pihak kepolisian yang pernah ikut dalam upaya pengungkapan kasus. Setelah saya tanyakan nama dan jabatannya, oknum polisi yang dimaksud itu ternyata adalah Pak Babin yang dulu pernah datang ke rumah Haji Rusdi bersama Pak Mandan. Orang itu mengabarkan bagaimana keadaan Pak Babin setelah ikut serta mengupayakan kasus itu. Selang beberapa bulan setelah kasus itu heboh, kembali melalui acara demo warga, Pak Babin akhirnya dipindah tugaskan di tempat lain. Sama halnya dengan anggota yang pernah menjadi tim penyelidik di tingkat Polsek. Kapolsek sendiri sudah terlebih dulu pindah dan digantikan dengan orang baru. Saya tak terlalu kaget dengan penuturannya, karena saya juga sudah mengetahuinya. Tak hanya di tingkatan Polsek, di tingkatan Polres pun beberapa kali terjadi perombakan anggota dari jabatan penyelidik hingga Kasat Reskrim, termasuk jabatan Kapolsek dan wakilnya pun telah diganti. Saya menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. Mungkin saja ada ketentuan yang memang mengatur tentang pergantian jabatan, meski beberapa orang menganggap ada ketidakwajaran. Pasalnya hingga saat ini sudah 2 kali pergantian Kasat Reskrim, dan kabar terbaru sedang terjadi pergantian Kapolres dan wakilnya untuk yang kedua kali dalam rentang waktu 3 tahun sejak munculnya kasus itu.
Lanjut ke cerita yang disampaikan orang itu. Katanya, ia sering bertemu dengan Pak Babin dan tak jarang diceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasus itu. Dalam ceritanya, Pak Babin sempat curhat bahwa semenjak ikut serta dalam kasus itu, ia sering mendapat gangguan. Gangguan yang dimaksud adalah gangguan gaib. Seakan ada pihak yang mencoba menakut-nakuti dan mengancamnya melalui cara yang di luar nalar. Selain gangguan itu, Pak Babin pun pernah mengatakan sering didatangi oleh arwah Mbak Nia. Dan rasanya saya dibuat kepikiran tentang kasus itu lagi. Pak Babin pernah membawa kasus itu ke seorang paranormal, dan ada kemungkinan gangguan yang dialami oleh Pak Babin berawal dari tindakannya itu. Saya hanya bisa berkata dalam hati, berarti pengawalan gaib terhadap kasus ini masih terus berjalan. Orang itu tidak menceritakan cukup detail dan panjang lebar terkait pengalaman yang dialami Pak Babin. Hanya satu kalimat yang menjadi penutup pembicaraan waktu itu. Berhubung pelakunya itu orang yang punya ilmu dan berduit, ya susah mas. Saya pun kembali termenung, ingin rasanya kembali mengupayakan kasus itu lagi dan menyelesaikan apa yang sudah pernah saya mulai bersama teman-teman saya. Tapi keterbatasan waktu dan pengetahuanlah yang menjadi masalah bagi kami. Selain itu, Aruf pun sudah merasa tidak nyaman dan enggan untuk terlalu aktif dalam mengupayakan kasus itu. Saya sempat membahas pertemuan saya dengan orang di warung itu bersama Aruf, dan ternyata tidak hanya saya yang bertemu dengan orang asing yang menanyakan kasus itu. Aruf pun mengalaminya. Aruf menceritakan bahwa saat dirinya dan beberapa temannya sedang ada acara di desa sebelah, dirinya bertemu dengan seorang yang mengaku punya ilmu spiritual. Iseng saja, Aruf menanyakan perihal kejadian yang belum selesai di kampungnya. Ternyata, pertanyaan Aruf ditanggapi dengan tawaran. Mau saya panggilkan? Aruf hanya mempersilahkan jika memang orang itu tidak keberatan. Menurut Aruf, apa yang disampaikan oleh arwah Mbak Nia tidak terlalu berbeda dengan apa yang sudah dia ketahui. Oleh karena itu, ia tak terlalu membahasnya. Namun, ada satu hal yang menjadi inti dari apa yang ingin disampaikannya. Setelah arwah korban keluar, ada sosok lain yang datang. Aruf diberitahu oleh orang itu ciri sosok yang datang saat itu. Dan Aruf pun cukup tahu siapa sosok yang dia maksud. Ternyata orang itu. Tapi kata orangnya, si itu hanya mengingatkan agar tidak ikut campur dengan urusannya. Si yang dimaksud oleh Aruf kemungkinan bukan pelaku. Orang itu adalah orang baru yang belum lama tinggal di salah satu rumah di kampungnya. Aruf pun sempat heran kenapa sosok orang itu jadi berkaitan dengan kasus itu. Siapa sebenarnya dia, dan apakah dia yang selama ini menjadi pengawal? Terkait si itu, saya belum mendapatkan informasinya secara detail. Jadi, tidak akan saya bahas dalam thread ini. Kabar terakhir disampaikan oleh Rohman dan Pak Roni. Berdasarkan cerita mereka, pihak keluarga korban sempat mengupayakan kasus itu pada salah seorang tokoh agama yang dianggap punya kelebihan di daerah kabupaten sebelah. Di sana, pihak keluarga Mbak Nia diberi semacam amalan doa yang harus dikerjakan selama beberapa hari tanpa terputus dan dilakukan pada waktu yang sama. Menurut tokoh tersebut, amalan doa itu bertujuan untuk menjauhkan hal-hal gaib yang berusaha mengganggu dan menghalangi upaya pengungkapan kasus. Dijelaskan pula
bahwa dengan menjalankan amalan yang disarankan, ada kemungkinan hal-hal gaib yang mengganggu itu akan berbalik menyerang pengirimnya. Tokoh tersebut pun mengatakan bahwa kalau sampai hal itu terjadi, ada kemungkinan orang yang mengirim hal-hal gaib itu, bahkan pelaku pembunuhan itu, akan terungkap. Semua itu tergantung kehendak Allah. Menurut penjelasan Pak Roni, selama menjalankan amalan doa tersebut, ada keanehan yang diamati dari seseorang yang ada di kampung itu. Seseorang yang memang sudah diduga oleh Pak Roni dan pihak keluarga sebagai pelaku pembunuhan. Yang ditekankan oleh Pak Roni, seseorang yang diduga sebagai pelaku bukanlah Haji Takur ataupun istrinya. Ada orang lain yang pasti tidak akan pernah disangka dan dicurigai oleh siapapun. Karena kasus itu bukan kasus pembunuhan biasa. Entah mendapat informasi dari mana, Pak Roni menjelaskan bahwa mungkin saja peristiwa pembunuhan yang sebenarnya tidak terjadi di garasi pabrik, melainkan di tempat lain. Ada orang yang disuruh untuk membuang atau menyingkirkan jasadnya. Seperti yang pernah disampaikan oleh arwah Mbak Nia dalam mediasi. Namun, perintah itu tidak selesai dikerjakan. Akhirnya jasad Mbak Nia malah ditemukan di garasi pabrik. Mungkin itulah alasan kenapa tidak ditemukan barang bukti pembunuhan di lokasi jasad Mbak Nia ditemukan. Misteri pembunuhan Mbak Nia pun masih tetap menjadi teka-teki yang tak kunjung terselesaikan. Hingga saat ini, seseorang yang diduga sebagai pelaku masih bebas dan berada di kampung itu. Sedangkan keluarga Haji Takur harus menanggung beban tuduhan orang-orang yang masih terus bertanya-tanya tentang kelanjutan kasus itu. Akankah pada akhirnya kasus itu menemui titik terang atau justru terabaikan seiring dengan berjalannya waktu? Yang menjadi perhatian dalam kasus itu adalah kasus tersebut menimpa seseorang yang berasal dari masyarakat kecil, masyarakat yang tidak mampu dan tidak punya kemampuan hukum untuk memperjuangkan nasib anggota keluarganya. Ayah Mbak Nia hanya seorang pengayuh becak, ibunya seorang penjual sayuran. Setelah kematiannya, Mbak Nia meninggalkan 2 orang anak yatim piatu yang saat ini diurus oleh kakek neneknya, dibantu oleh sanak saudara yang lain. Tak bisa terbayangkan bagaimana perasaan mereka. Orang tua yang sudah renta harus menerima kenyataan bahwa anaknya telah dibunuh oleh pelaku yang belum tertangkap. Kedua anak Mbak Nia harus menerima nasib dan takdir mereka menjadi anak yatim piatu setelah ayah mereka sudah terlebih dulu meninggalkan mereka. Dan seorang ibu yang harusnya menjadi satu-satunya orang yang bisa diandalkan telah meninggalkan mereka dengan cara yang tidak wajar. Apakah hukum memang seakan mengabaikan orang kecil? Miris, mungkin hal seperti ini tidak hanya terjadi di desa saya. Bisa jadi ada hal serupa di mana keadilan hukum belum sepenuhnya terasa bagi orang kecil. Kasus ini sudah berjalan hampir 3 tahun lamanya. Pihak kepolisian pun belum menemukan titik terang. Terlebih peristiwa itu pun pada akhirnya bersangkutan dengan hal-hal gaib yang mungkin siapapun yang melakukannya sudah berani melanggar larangan agama agar tidak bersekutu dengan setan untuk tujuan tertentu. Wallahu alam, tweet ini saya buat sesuai dengan keterangan yang saya dapatkan bersama beberapa orang teman saya, termasuk adik Mbak Nia, juga paman Mbak Nia. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung, apalagi menuduh suatu pihak dalam thread ini. Jadi terkait dengan seorang yang diduga
sebagai pelaku. Tidak berhak saya sampaikan. Di akhir tweet ini ada sekitar 20 toko yang saya sebut dalam tweet ini. Bisa jadi di antaranya merupakan 2 orang yang diduga sebagai pelaku. Dan sampai di sini tweet saya tutup. Mohon doa agar kasus ini segera dapat terselesaikan. Itulah akhir cerita dari cerita misteri pembunuhan di garasi pabrik. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.